Savitri menatap Kirana Kim dengan tenang. Tante Kirana, boleh saya bicara jujur? Silahkan Savitri. Soal Opa, saya menyukainya sebatas teman dekat dan kami tidak ada perasaan lebih dari itu. Entah kalau sambil berjalannya waktu karena di mata saya, Opa pria yang menyenangkan dan saya tahu tipenya cewek yang kalem, bukan barbar macam saya ini. Bukan cewek yang sukanya asal enjeplak, kalau ngomong nggak dipikir, kalau makan macam Hulk katanya. Kirana melongo. Hulk, iya tante, saya pernah makan dengan kalap di hadapan Jaehyun Opa karena abis menghukum murid-murid saya. Tante tahu kan kalau sudah marah-marah pasti endingnya lapar luar biasa dan itu terjadi pada saya. Memangnya kamu makan berapa wakul? Tanya Kirana. Ayam goreng 3 potong, nasi 2 porsi, 1 terancam dan 3 es teh kalau tidak salah, Savitri menghitung dengan jarinya. Tanpa diduga Kirana tertawa terbahak-bahak membayangkan gadis cantik di hadapannya bisa makan sebanyak itu. Aku pernah mengalami itu, Savitri dan memang makan banyak setelah marah-marah itu enak banget. Benar kan tante? Kekeh Savitri seolah mendapatkan partner yang sama. Savitri, sejujurnya tante sudah suka sama kamu tapi yang namanya perasaan kan tidak bisa dipaksakan. Jika kamu dan Jaehyun memang berjodoh, tante akan senang sekali karena kamu adalah gadis yang baik dan menyenangkan. Terlepas kamu itu putri dan cucu siapa tapi tante sudah suka sama kamu saat memarahi anak tante. Jadi kalian bertemanlah seperti biasa dan nikmati hubungan kalian. Terima kasih tante sebab kalau ditanya apa saya ada rasa sama Opa, untuk saat ini perasaan nyaman sebagai teman tidak lebih. Saya tidak mau takabur, tante, karena kita tidak tahu apa rencana Allah soal saya dan Opa. Bisa berjodoh bisa juga tidak. Andaikan kami tidak berjodoh, saya merasa senang bisa dipertemukan dengan pria yang baik, senyum Savitri. Kirana tampak sedikit kecewa dengan jawaban Savitri karena putranya pun juga menjawab hal yang sama, senang berteman dengan gadis tetangga depan rumah. Masih banyak jalan menuju ke Roma. Semoga gara-gara Witing Tresno jalaran Soko Kulino berlaku di dua orang ini. Solo, Jawa Tengah. Malam ini Savitri tiba ke kota Solo sendirian karena Abian sudah harus kembali ke New York sedangkan Yoshua dan Miki tinggal kembali di Tokyo. Savitri memang memilih memakai pesawat komersial bersama dengan Rain tadi pulangnya tapi Savitri melanjutkan perjalanan ke Solo. Dilihatnya rumah Jaehyun masih tampak sepi apalagi kata Kirana, pria itu berada di Amerika Serikat selama sebulan. Dan ini sudah hampir 3 minggu dia ke Amerika. Savitri pun masuk ke dalam rumah setelah tadi Pak Dewo menjemputnya di bandara. Paling kalau sudah pulang bakalan minta makan kemari. New York, Amerika Serikat. Jaehyun menatap pemandangan kota New York dari balkon hotelnya menginap sambil menyesap red wine yang dibelinya tadi usai menyelesaikan pertemuan bisnis dengan para pengusaha Amerika Serikat bersama dengan ayahnya. Esok pagi dirinya akan kembali ke Solo dan melakukan aktivitas rutin seperti biasanya. Jaehyun mengambil iPad-nya dan membuka pesan dari sang momi yang mengirimkan fotonya bersama dengan si bu guru barbar. Mukamu tambah lucu. Kaget ya ketemu momi. Tanpa sadar pria itu tersenyum melihat ekspresi Savitri yang tampak menggemaskan. Mendengar cerita dari sang momi tentang perasaan Savitri ke dirinya, membuat Jaehyun sedikit kecewa tapi dia juga tidak bisa menyalahkan Savitri karena guru satu itu memang tampak masih jauh pikirannya soal asmara. Jaehyun tidak munafik setelah melakukan drama Korea abal-abal jilid sekian, ada rasa yang menempatkan Savitri berada di tempat spesial di hatinya. Ditunggu sajalah ke depannya. SMKN 11 Surakarta. Savitri datang ke sekolah dengan membawa banyak oleh-oleh untuk dibagikan kepada semua rekan gurunya termasuk 3 rekan di ruang bimbingan konseling. Anita masih menatap marah karena Savitri bisa foto bareng bersama TM Revolution dan GAK. Akhirnya batal karena sahabatnya itu memberikan merchandise dari kedua penyanyi itu lengkap dengan tanda tangan mereka yang ditujukan untuk Anita. Kok Takoyaki murah nggak sekalian? Tanya Anita dengan wajah usil. Bambang, si Kimutaku itu lagi syuting film jadi kagak bisa hadir. Itu pun diwakilkan sama manajernya, sahut Savitri judes. Lama-lama ngelunjak nih bocah, sini balikin. Kasar sikut kau kalau minta balikin oleh-oleh yang sudah dikasih. Ledek Anita sambil menjulurkan lidahnya. Sikut aku susah kasar gegara udah latihan ala Bruce Lee dulu. Jawab Savitri cuek. Saf, kamu habis berapa beli oleh-oleh segini banyak? Tanya Dina yang mendapatkan sebuah syal sutra. Yang jelas aku morotin saudara sepupuku yang kaya. Jadi kalian gak usah khawatir, cengir Savitri. Tidak mungkin kan aku bilang beli dengan uangku sendiri.
Hari itu keempat guru di sana membantu para panitia penerimaan siswa baru hingga sore harinya. Dan beberapa rekan guru yang masuk dan mendapatkan oleh-oleh dari Savitri mengucapkan terima kasih atas oleh-oleh dari Jepang. Ekadanta yang mendapatkan oleh-oleh pun awalnya ada rasa yang hangat saat menerimanya, tapi setelah tahu barang yang diberikan sama dengan rekan guru yang lain, pria itu paham jika Savitri memang hanya menganggap dirinya sebagai rekan kerja saja. SMKN 11 Surakarta. Savitri bersama dengan Anita pagi ini bertemu dengan para calon siswa yang sedang antri di aula. Mereka yang sudah lolos jalur penerimaan siswa baru, diminta untuk melakukan daftar ulang dan wawancara singkat tentang keinginan para calon murid itu masuk ke SMKN 11, apakah memang murni, ikut teman atau iseng. Ditambah mereka tertarik di jurusan apa. Bersama dengan Dina dan Titi sebagai guru bimbingan konseling, Savitri pun mewawancarai mereka satu persatu. Guru cantik itu bersyukur banyak siswa baru yang masuk ke sekolahnya dan yang berarti makin banyak drama dan kasusnya kelak. Acara wawancara pun dihentikan saat menginjak waktunya makan siang. Anita pun mengajak Savitri untuk makan di warung Bumidi karena mereka memang sudah lapar berat. Dina dan Bu Titi memilih makan bakso di warung Bang Adi. Alhamdulillah ya Saf, tahun ajaran baru ini banyak yang masuk ke SMKN 11, ujar Anita sambil menyendok nasi dan potongan tempe ke dalam mulutnya. Iya, tapi bakalan banyak tugas baru Nit. Apalagi kan karakter mereka harus kita pelajari dari awal lagi. Kenapa ya kita tidak punya topi ala Harry Potter? Gumam Anita. Savitri menatap temannya heran. Sorting Hat maksudmu? Iya, kan jadi tahu tuh anak cocok di mana. Kalau di Potter kan ada Gryffindor, Hufflepuff, Slytherin sama Ravenclaw. Nah kalau di kita tinggal bilang multimedia, animasi dan produksi gitu. Jadi kita nggak capek kalau mereka salah kelas. Mata coklat Savitri tampak horor memandang sahabatnya. Nit, kowe waras, kamu waras. Ora Saf, aku gek error gegara lapar. Oh walah, pantesan, kekeh Savitri. Keduanya pun menikmati acara makan siang sebelum nanti jam 1:30 berjibaku lagi dengan para murid baru. Manahan Solo. Jaehyun tiba di rumahnya menjelang asyar setelah pesawat yang ditumpanginya harus transit ke Jakarta untuk mengantarkan ayahnya yang ada urusan di ibu kota. Pria tampan itu turun dari mobil yang menjemputnya dan menoleh ke arah rumah berpagar coklat putih di seberang. Pasti Savitri sedang di sekolah. Jaehyun tahu setelah melihat guru cantik itu memposting kegiatan penerimaan siswa baru di akun Instagramnya. Jaehyun dan Savitri memang saling memfollow satu sama lain tapi jarang memberikan komentar ataupun DM. Merkim, apa masih ada acara keluar lagi? Tanya Pak Harto, si sopir. Nggak ada Pak, saya mau istirahat sebab sepertinya agak jet lag. Bapak pulang saja, istirahat di rumah. Pak Harto membungkuk hormat, saya permisi dulu Merkim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelahnya Jaehyun meminta penjaga rumahnya untuk menutup pagar dan meminta jangan ada yang mengganggu karena dia ingin tidur. Di kamar setelah membersihkan diri dan menyerahkan setumpuk baju kotor kepada pembantu rumah tangganya, Jaehyun langsung merebahkan tubuhnya di atas tempat tidurnya. Pria itu pun membuka ponselnya dan melihat beberapa postingan Savitri yang terbaru hari ini. Dan yang membuatnya geli adalah postingan tentang topi Harry Potter. Opo ya kudun duwe iki ben ora kesel takoni siji. Apa ya harus punya ini biar tidak capek nanyain satu-satu. Kowe seneng melebu jurusan endi cah, kamu senang masuk jurusan apa nak? Duko bu, nopo ibu wonten pandangan, tidak tahu bu. Apa ibu ada pandangan? Ono cah, pandangan lurus ke depan carilah wangsit di balik cakrawala itu. Nganten enji bu, begitu ya bu. Allahu Akbar, opo aku kudu nangis guling-guling iki, apa aku harus nangis guling-guling ini? Jaehyun tertawa terbahak-bahak membaca caption cerita Savitri. Di bawahnya banyak komentar dari para anggota keluarganya. Yoshua Akandra, kamu tuh curhat atau ngedumel si Saf. Eiji Reves, mana bocahnya Saf? Sini biar diajak minum sama Babang Eiji yang paripurna ini. Panji Pratomo, resikomu jadi guru dik. Miki Aljordan, sabar bu sabar. Mamoru Aljordan, kurang piknik kayaknya muridmu tuh. Duncan Blair, apa perlu diruqyah? Eiji Reves, nah bener tuh deh. Kudu diruqyah, Savitrinya. Savitri Pratomo, dasar pianis durjana, durhakim, durjaksa dan durpengacara. Aku nggak perlu diruqyah. Cukup diruat dengan dikirimkan uang saku tiap bulan. Kan kalian tahu berapa sih gaji guru? Eiji Reves, astagfirullahaladzim. Heh, guru kok merangkap tukang malak.
Memang duit kamu berapa kita nggak tahu. Kan ada laporan keuangan dari bagi hasil saham Opa dan Oma. Savitri Pratomo, Tegaa. Jaehyun tidak melanjutkan baca komentar para sepupu Savitri karena dirinya sudah terlelap. SMKN 11 Surakarta. Sore harinya Savitri dan Anita sudah bersiap-siap untuk pulang apalagi fisik dan mental cukup melelahkan menghadapi gelombang pertama yang mendaftar ulang. Ya Allah capeknya, keluh Anita sambil memasang helmnya. Besok masih lonit, sahut Savitri yang juga melakukan hal yang sama. Semangat Anita, demi sumpah guru, teriaknya heboh. Savitri hanya menggelengkan kepalanya. Perasaan yang barbar gue kenapa lu yang sedang. Yuk kita pulang. Anita menstater varionya sedangkan Savitri dengan Vespannya. Hayuk, Kediaman keluarga Pratomo Manahan Solo. Savitri masuk ke dalam rumahnya setelah pagarnya dibukakan oleh Pak Dewo. Mbak Savitri, Pak Jaehyun sudah pulang loh, ucap Pak Dewo saat Savitri berjalan menuju rumah. Iyakah? Iya Mbak, tadi dijemput sama Pak Harto. Savitri mengangguk, siap-siap saja nanti malam ada yang minta makan di rumah. Pak Dewo tertawa, kayaknya pembantu depan hanya bagian bersih-bersih, nggak masak. Makanya tuman kebiasaan makan di sini ya Pak, kekeh Savitri. Ya nggak apa-apa Mbak daripada makan sendirian. Savitri hanya tersenyum lalu masuk ke dalam rumah. Jaehyun terbangun saat mendengar azan maghrib berkumandang dan setelah menyatukan jiwa raga, pria itu bersiap menuju ke rumah depan. Sudah lama aku tidak minta makan ke rumah guru satu itu. Wah Mas Jaehyun, sudah lama nggak kemari, sapa Pak Dewo saat melihat Jaehyun datang. Iya Pak, Pak, ini ada oleh-oleh buat Bapak sekeluarga. Jaehyun memberikan paper bag untuk penjaga rumah Savitri. Wah matur nuwun, makasih Mas, ucap Pak Dewo. Masuk saja, Mbak Savitri paling baru siap-siap mau makan. Aku masuk dulu ya Pak. Jaehyun pun berjalan menuju pintu utama rumah Savitri dan memencet bel rumahnya. Savitri yang membukakan pintu hanya menatap datar. Hai, boleh aku numpang makan? Hai Opa, boleh, tapi akhir bulan bayar ya, ucap Savitri cuek. Hah, iyalah, aku anggap Opa makan catering di aku, seringai Savitri. What? Jaehyun menggelengkan kepalanya.